Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas tutorial-tutorial pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di website ini bagaimana informasi-informasi terbaru tentang pembelajaran-pembelajaran atau tutorial-tutorial pendidikan yang mungkin bisa membantu kita dalam mensimulasikan atau mengajarkan kepada anak didik kita supaya mereka bisa menerima atau berinteraksi dengan kita secara langsung. Nah, di saat ini ketepatan situasinya memang lagi kondisinya harus daring. Jadi Bapak Ibu di dikondisikan memang harus memahami atau kalau bisa sebenarnya kita harus push up diri kita untuk mengetahui hal-hal yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu ini hanya berbagi dengan sederhana. Nah, saya akan cobakan sedikit informasi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami penjelasan dari saya ya. Nah, kurang lebih saya minta maaf apabila misalnya ditemukan kesalahan-kesalahan dalam penjelasan. Nah, intinya Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi, bukan menggurui ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah, saya bukan menggurui, tapi hanya ingin berbagi. Karena semakin kita berbagi kepada orang, maka pengetahuan kita kan pastinya tidak akan pernah sia-sia, kan gitu kan? Nah, jadi kalau bisa kita ya berbagi, kan gitu ya. Nah, jadi kita akan cobakan Bapak Ibu di sini. Nah, kita akan mulai tutorial yang mau kita bahas adalah informasi tentang seputar masih di whiteboard atau masih di board ya. Kita masih membahas tentang papan tulis. Nah, di video sebelumnya sebenarnya saya sudah buatkan video interaktif ya atau papan tulis interaktif online di mana siswa bisa langsung uh, berkomunikasi dengan guru melalui online. Nah, kali ini saya akan coba buatkan di mana saat ini kan ketepatan mungkin guru banyak yang susah di dalam membuat video-video. Nah, kali ini saya akan coba buatkan di salah satu whiteboard di mana whiteboard tersebut bisa juga menggunakan rekaman. Nah, jadi saya akan coba buatkan menurut saya inilah yang paling sampai detik ini yang saya cari. Inilah masih whiteboard yang mungkin sangat lengkap gitu, sangat lengkap ya, very perfect ya, artinya sangat-sangat sempurna. Karena di sini digunakan mungkin ketika misalnya kita menggambarkan diagram atau grafik atau misalnya pakai ukuran, maka kita akan sempurnakan di sini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita bahas dulu di sini bagaimana penggunaan dari papan ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Jangan lupa ini di-share. Nah, jika Bapak Ibu tidak senang dengan video ini, nggak usah di-subscribe ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin berbagi, silakan dibagikan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya ingin di-subscribe, silakan di-subscribe ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Yang hanya nonton saja nggak masalah, nggak masalah kalau nggak di-subscribe. Oke. Nah, terima kasih banyak. Sampai kita ke pembahasannya, kita langsung saja membahasnya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, kali ini saya akan coba kembali memberikan tutorial tentang
uh, aplikasi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang ingin melaksanakan pembelajaran di kelas secara online ataupun secara offline. Jadi Bapak Ibu bisa nanti digunakan di kelas dan juga bisa dihubungkan ke PowerPoint atau bukan PowerPoint ya, apa namanya, di proyektor ya. Ketika Bapak Ibu mengajar juga bisa digunakan. Nah, ini juga bisa digunakan selama corona yang masih melanda kita. Jadi silakan dicoba Bapak Ibu untuk mempermudah pembelajaran terhadap siswa-siswa di rumah. Bapak Ibu akan menggunakannya ini dengan sangat baik. Memang ini adalah aplikasinya bukan online gitu. Jadi kita harus merekamnya, kemudian merekam layar dengan aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, nanti akan saya coba jelaskan. Tapi saya akan coba di part yang kedua ini, saya akan bahas mengenai penggunaan dari aplikasi yang ada di dalam ini seluruhnya. Saya akan coba bahas. Sebelumnya sudah saya bahaskan mengenai fitur-fiturnya, tapi masih ada sebagian yang belum. Saya akan lanjutkan lagi di part yang kedua ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di sini inilah tampilan yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya ini boleh diperkecil dan dibuat seperti ini juga bisa. Nah, jadinya bersih seperti ini boleh. Nah, jadi ketika inilah namanya untuk Pix 1. Nah, ini gratis Bapak Ibu ya. Sudah kita ketahui di sebelumnya juga saya sudah terangkan ini gratis. Tinggal download saja. Nanti buka di Google, maka dia akan muncul namanya OpenBoard. Nah, di sini saya akan bahas yang di sini ya. Oke, saya akan bahas ini. Nah, boleh kita lihat Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada di tampilan ini tanda rumah ya, bisa kita lihat. Di sini ada rumah, kemudian di sini ada namanya audio, movie, feature, animasi, interaksi, aplikasi, kemudian save, favorites, web search, dan trust. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat ini. Kemudian di sini ada juga namanya create new folder. Nah, di sini ya ada add to favorite. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengambil soal, jadi ini sangat mudah. Jadi kalau misalnya digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat di YouTube juga sangat mudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal buatkan saja, misalnya ambil soal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu misalnya mau keluar dari sini tampilannya karena ini dia full screen. Bapak Ibu tinggal ambil dari sini misalnya show desktop ya kan di sini. Nah, Bapak Ibu langsung masuk ke Google. Jadi ini misalnya kita ambil contoh gambar misalnya bola gitu ya, bola. Nah, Bapak Ibu langsung misalnya contoh ambil di sini gambar boleh. Nah, misalnya ini kalau kita buat gambar, maka ini boleh kita langsung seperti kalau dia di keyboard ada namanya print screen ya. Jadi kalau di sini kita yang ini Bapak Ibu. Kita boleh gunakan ini cut. Nah, kita gunakan ini seperti ini, kita tarik, kita drop dia seperti ini. Nah, kemudian ini kita buat add to current pic gitu ya, atau add to new pic. Jadi boleh kita masukkan ke
yang tadi yang kita buat tadi kita masukkan ke dalam, atau boleh ke library boleh. Nah, kita buatkan langsung masuk ke sini. Nah, dia langsung masuk kemari ke pick yang kita buat tadi. Nah, sekarang ini mau misalnya kita lihat ya kan, ini sudah kita klik, baru kita coba misalnya perkecil Bapak Ibu. Ini bisa kita kecilkan. Bapak Ibu ketika mau menggeser ini tekan tanda tangannya, ini bisa kita geser seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya mau perkecil ini jari telunjuk ini. Ya, ini. Oke. Nah, ini tekan, baru ini kita perkecil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi, ini sudah kita potong gambar yang tadi gitu. Jadi, kita boleh misalnya membuat pembahasan soal gitu ya. Jadi, sangat mudah ini dari sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lanjut lagi, Bapak Ibu tekan ini show desktop. Kemudian Bapak Ibu misalnya cari yang lain, ya ini coba. Ini boleh digeser ini. Ini kita buat misalnya di sini soal TPA misalnya gitu kan. Kita lihat di sini, Bapak Ibu misalnya ngambil dari sini. Oke. Nah, misalnya di sini kan ada banyak ini Bapak Ibu ya. Itu dari mana saja boleh ya. Ini jadi sangat membantu ya, apalagi kalau digunakan oleh Bapak Ibu yang mau menggabungkannya ke YouTube juga boleh. Nah, ini misalnya seperti ini. Kita buat di sini. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini nih tadi, mana tadi nih? Ini coba, ini saya, oke, ini saya keluarkan aja dulu ya. Oke, ini misalnya, jadi kita langsung ini aja tekan di sini, langsung kita arahkan kemari gitu. Kita arahkan kemari, langsung ini kita potong, baru kita add current fake. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi sangat mudah gitu ya. Nah, ini tinggal kita geser ya, tapi kita geser pakai tangan ini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, oke, kalau misalnya ini kita buat ini, kita pindahkan ini kemari. Oke, jadi sesudah kita buat soalnya, baru Bapak Ibu tinggal jawab di sini ya. Jadi tinggal kita jawab saja ya. Nah, di sini sudah sangat gampang ya. Nah, Bapak Ibu tinggal jawab saja, nanti baru kemudian Bapak Ibu rekam layarnya. Jadi ini sangat bagus untuk Bapak Ibu yang mau membuatkan konten YouTube juga, atau merekam layar dengan ini gratis. Jadi nggak ada watermarknya juga. Kalau yang lain misalnya seperti yang lain Bandicam atau yang lain-lain Power Director juga ada, tapi kalau yang ini nggak ada gitu. Jadi sangat mudah. Kita langsung print screen juga bisa, kemudian langsung kita letakkan baru kita jawab juga bisa. Jadi lengkap di sini Bapak Ibu ya. Jadi inilah untuk cara kita dalam membuat soal ketika kita mau upload ke YouTube. Nah, di sini ketika Bapak Ibu misalnya mau ganti backgroundnya juga bisa. Ini seperti ini boleh. Bapak Ibu tinggal gunakan saja. Ini dia. Jadi boleh bebas gitu ya. Nah, ini dia. Jadi silakan digunakan. Nah, Bapak Ibu tinggal jelaskan aja di sini, ya kan? Tinggal jelaskan, jawab. Nah, kan lebih cantik dia nih. Oke. Nah, silakan dibuatkan Bapak Ibu untuk membuat soal tadi kalau kita menggunakan ini ya, dari potong gambar ya. Jadi kita masukkan, jadi gampang sebenarnya ya. Bapak Ibu tinggal cobakan saja, nanti kita lihat lagi bagaimana membuatkannya yang terbaik ya. Nah, di sini sudah, untuk yang ini saya rasa sudah. Nah, kalau misalnya membuatkan lagi, saya ulangi tadi Bapak Ibu. Pertama, masukkan dari show desktop, kemudian ya kan. Nah, sudah kita letakkan, baru tinggal kita jawab gitu ya. Jadi kita jawab sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan kepada siswa, langsung kita buatkan di sini penjelasannya ya kan. Misalnya
A, B, min 6 gitu kan. Kemudian di sini X, Y sama dengan 57 gitu. Jadi murid akan lebih bisa menerima dan Bapak Ibu akan bisa menjelaskannya di sini. Jadi sangat mudah bagi Bapak Ibu ya. Nanti tinggal rekam layar. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya rasa sudah bisa. Nah, sekarang saya akan coba buatkan bagaimana supaya ini bisa kita gunakan di konsep yang lain. Sekarang kita coba hapus dulu Bapak Ibu, kita erase ya ini. Kemudian Bapak Ibu ingin mengenal aplikasi yang ada di sini. Nah, ini dia. Jadi di sini ada logo rumah, Bapak Ibu. Di sini tadi saya katakan ada audio, multi feature segala macam. Di sini ada yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di sini sangat lengkap ya. Di sini ada aplikasi namanya. Bapak Ibu bisa misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Menurut saya ini sangat baik bagi kita. Nah, apalagi misalnya guru matematik yang ingin membuatkan lingkaran. Nah, dia tinggal mengukur buat jangkanya. Kita tarik aja kemarin ini jangka kompas. Bapak Ibu tinggal buat ini. Kemudian ini bisa diukur. Kita geser kemarin, ini ada ukurannya 5, 4 gitu ya. Oke, kalau kita buat misalnya 2 cm. Nah, atau 3 ya, atau 3 aja. Kemudian Bapak Ibu tinggal tarik gini. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sangat mudah. Kemudian kita langsung coba X-kan. Kemudian saya ganti lagi, saya ganti warna. Kemudian saya buat lagi nih di sini, ini pusatnya. Kemudian di sini saya buat jangka. Ini. Oke. Kemudian saya perkecil ya. Nah, ini saya putar Bapak Ibu. Nah, ini dia. Gini. Oke. Jadi Bapak Ibu sangat mudah menggunakannya ini. Jadi tinggal kita tarik-tarik aja seperti ini, ya kan? Nah, kita mau buatkan lagi. Oke, mau ditarik kita buat, ya kan? Ini tinggal kita tarik aja. Ya kan? Oke. Nih, kita buatkan nih, islap gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu tinggal buatkan dengan menggunakan jangka ya. Oke, kemudian Bapak Ibu misalnya mau mengukur pakai roll, tinggal ditarik di sini Bapak Ibu pakai roll, silakan ini rollnya. Mau diukur juga boleh, mau diperpanjang juga boleh Bapak Ibu, silakan nih. Oke, silakan dilihat nih. Kemudian ketika menggunakan contoh busur juga bisa, ini Bapak Ibu busurnya bisa digeser-geser seperti ini. Silakan dilihat Bapak Ibu ini. Kemudian Bapak Ibu misalnya menggunakan kalkulator juga bisa ini. Silakan dilihat ya kan nih. Nah, ini oke di sini. Oke. Silakan dicobakan. Kemudian menggunakan segitiga juga boleh ini. Oke, ini dia. Kemudian yang lain lagi masih banyak ya. Di sini ada graf ya. Nah, jadi silakan dicoba. Nah, ini untuk ini. Jadi Bapak Ibu misalnya menambahkan lembarannya lagi, silakan dibuat di sini. Langsung kita buatkan yang baru. Nah, dia akan muncul ini. Kita langsung erase dulu ini. Oke. Ini kita erase. Oke. Ini belum kita ini. Oke. Ini coba ini kita. Oke. Nah, di sini kita buat misalnya kita mau gambarkan grafik gitu. Jadi kita buat tarik kemari. Nah, di sini kita akan coba menggambarkan grafik-grafik dari fungsi misalnya. Jadi hampir mirip ini seperti yang ada di autograph gitu ya. Jadi Bapak Ibu mau gunakan silakan. Misalnya saya cobakan adalah fungsinya misalnya
Di sini fungsinya misalnya kita tambahkan ya. Di sini ada function list ya, function list. Kemudian kalau ini tampilannya display. Nah, kalau kita buat ini polar, parametrik, implicit boleh. Kalau polar kayak mana, kalau misalnya parametrik gimana. Di sini ada Bapak Ibu ya kan, implicit seperti ini. Nah, misalnya fungsi lingkaran, lingkaran persamaan lingkaran ya. Boleh. Nah, jadi di sini ada, Bapak Ibu bisa cobakan ya. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan fungsinya saja ya. Tinggal kita masukkan fungsinya. Nah, di sini bisa kita langsung buatkan ini fungsinya ya. Ini 2D ya. Ini fungsinya saya buatkan. Ini 2D aja. Ini saya buatkan fungsinya di sini. Kartesius ya ini. Oke, ini baru kita add. Nah, ini muncul ya kan? Kita close. Nah, ini muncul dia. Jadi kita bisa tentukan di sini, bisa kita geser dan kita ajarkan ke siswa titiknya di mana gitu, ya kan? Nah, oke, ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu sangat mudah mengajarkan dari sini ya. Nah, oke, ini kemudian dari sini mungkin Bapak Ibu pengen memunculkannya ke 3D. Nah, ini sini. Nah, di sini dia. Ini 3D-nya. Jadi tinggal kita buat aja misalnya grafik gitu ya. Nanti dibuat grafik yang ada X dan Y-nya. Mungkin persamaan lingkaran gitu ya. Atau yang lain. Jadi silakan dicobakan saja nanti. Nah, oke. Kemudian di sini dark. Ini kalau bisa diganti bisa putih, bisa silakan di close, bisa diganti. Nah, kalau misalnya kita mau buat black juga bisa, silakan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa putar-putar di sini, ya kan? Gambarnya bisa diputar. Oke, silakan. Nah, inilah Bapak Ibu untuk aplikasi yang ada di sini. Mau mempercantik juga silakan. Kemudian Bapak Ibu misalnya contoh ingin membuat suatu yang baru, misalnya kita buat misalnya di pelajaran yang lain gitu. Jadi saya coba ini erase, oke. Saya mau belajar tentang biologi misalnya, ini pelajaran biologi. Maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini inilah namanya sel. Jadi boleh misalnya saya tekan gambar ini, maka akan muncul seperti ini gitu. Kemudian dia akan jelaskan informasinya apa? Lisosom, stomach cell ya. Jadi di sini ada. Nah, kemudian ini mungkin ketika seperti ini mungkin hanya sedikit, tapi ini sangat membantu kita ya. Jadi di sini ketika kita tekan misalnya ini, informasinya apa? Rogue endoplasmatic reticulum gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk informasi ini mungkin bisa digunakan lagi, dipertajam oleh Bapak Ibu yang mau menggunakannya ya kan. Nah, kemudian mau kita buat QR code juga bisa ya. Nah, di Wikipedia juga bisa. Dan silakan dicoba Bapak Ibu, ini sangat-sangat memberikan informasi bagi kita lah gitu ya. Saya rasa ini sangat perlu gitu ya. Saya rasa ya, mudah-mudahan ini bisa membantu informasi bagi Bapak Ibu. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube ini ya. Karena jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru, sangat bermanfaat bagi kita ya. Tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini ya kan. Oke. Nah, jadi silakan di subscribe Ibu dengan cara tekan tanda subscribe warna merah di bawah daripada video ini ya. Oke. Nah, ini contohnya ini. Think about it. It's time to grow your business. So what are you waiting for? Today's the day. I'll show you how. This is the site I created for my ad agency. We're all about creativity. Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya. Oke, Bapak Ibu tinggal langsung subscribe di sini, tekan tanda merah yang ada di sini. Ini Bapak Ibu tinggal di subscribe saja nih. Tekan logo merahnya subscribe. Oke.
Oke, buat Bapak Ibu yang sudah menonton videonya sebagian, jangan lupa Bapak Ibu ditekan subscribe yang ada di bawah daripada tulisan judulnya, di subscribe saja, tekan logo merah. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masuk nanti dari Gmailnya, di subscribe. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah di subscribe. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya kan. Nah, itulah dulu dari pembahasan di video ini. Saya sudah coba bahas aplikasi yang ada di sini yang sangat bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu silakan dicobakan langsung, dan sangat cocok untuk yang mau buat di konten YouTube juga, dengan layar yang sudah simple, kemudian aplikasinya lengkap, kemudian bisa digunakan dengan cara-cara ini dalam pembelajaran di kelas maupun cara online ya, secara online maupun offline. Jadi terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, semoga sukses.